Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meisya Siti Zainab dengan nomor induk mahasiswa 2000178. Selain saya, di sini yang akan menjelaskan juga ada Hoirunisa dengan nomor induk mahasiswa 2000409. Lalu ada juga Rifdah dengan nomor induk mahasiswa 2000102. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pendidikan sebagai ilmu dan seni. Kita simak bareng-bareng yuk videonya. Alasan pentingnya status keilmuan pendidikan. Status keilmuan yang jelas akan memperkokoh keberadaan atau eksistensi disiplin ilmu. Oleh sebab itu, suatu disiplin dapat dipandang sebagai pengetahuan ilmiah apabila disiplin tersebut memiliki status keilmuan yang jelas. Disiplin ilmu dapat dilakukan pengujian empiris apabila disiplin ilmu tersebut memiliki kejelasan minimal dalam 4 hal. Yang pertama, memiliki kejelasan dalam objek yang menjadi garapan penyelidikannya atau jelas mengenai objek studinya. Yang kedua, dalam menggunakan metodologi penyelidikannya, baik itu metodologi yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, bahkan mungkin keduanya. Yang ketiga, mengenai isi maupun substansi dari ilmu tersebut. Dan yang terakhir, mengenai fungsinya dalam mengatasi atau memecahkan salah satu aspek masalah yang dihadapi dalam kehidupan manusia. Menurut Titus, tahun 1959 mengungkapkan ada 4 jenis pengetahuan atau kebenaran yang dapat diperoleh dan dimiliki manusia. Yang pertama, pengetahuan biasa atau awam, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan kebiasaan hidup sehari-hari. Pengetahuan biasa memiliki ciri-ciri menjadi biasa dan tetap, atau bersifat peniruan dari pewarisan masa lampau. Lalu sering kabur atau samar dan memiliki pengertian ganda. Dan yang terakhir, merupakan suatu kebenaran atau kepercayaan yang tidak pernah diuji kebenarannya. Selanjutnya yang kedua, pengetahuan ilmiah adalah seperangkat pengetahuan ilmiah yang tersusun secara sistematis mengenai fenomena, termasuk cara menyusun dan memperluas, serta cara menguji menurut kriteria yang objektif dan diakui masyarakat ilmuwan yang sering disebut ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah suatu usaha yang beraturan dan taat asas menuju keterangan tentang pengetahuan yang benar. Dan yang terakhir, pengetahuan religi merupakan pengetahuan yang bersumber dari agama yang mencakup mengenai hakikat-hakikat perilaku sebagai pengungkapan supernatural melalui wahyu yang diterima utusannya yang terpilih. Klasifikasi ilmu pengetahuan. Berdasarkan isi pengetahuannya, ilmu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ilmu-ilmu kealaman atau natural science. Lalu yang kedua, ilmu-ilmu sosial atau social science. Dan yang ketiga, ilmu-ilmu kemanusiaan atau humanities. Pembagian ilmu yang banyak digunakan terkenal dengan klasifikasi yang pertama, pure science, yang terdiri dari matematika dan biologi. Dan yang kedua, apply science, yang terdiri dari ilmu ekonomi dan ilmu pendidikan. Adapun pembagian ilmu dengan klasifikasi yang pertama, ilmu eksakta, yang terdiri dari matematika, fisika, kimia, biologi, astronomi. Lalu yang kedua, ilmu non-eksakta, yang terdiri dari ekonomi, politik, psikologi, dan ilmu pendidikan. Karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan.
Rapros dan Ernst van den Haag mengemukakan ciri-ciri ilmu, yaitu 1. Bersifat rasional karena hasil dari pemikiran yang menggunakan akal atau rasio. Yang kedua, bersifat empiris karena dapat diperoleh dari pengalaman. Yang ketiga, bersifat umum karena dapat dipergunakan oleh semua manusia. Dan yang keempat, bersifat akumulatif karena dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian. Menurut paradigma baru, kriteria suatu ilmu adalah yang pertama itu ada objek formal dalam arti bidang kenyataan yang merupakan permasalahan ilmu secara khusus. Lalu ada metode kerja yang diakui sesama ilmuwan secara kuantitatif maupun kualitatif untuk meluaskan pengetahuan. Serta ada sosok jaringan substantif, pengetahuan yang dihasilkan secara sistematis yang mendeskripsikan fenomena alam dan kehidupan secara berdasar dan koheren. Dan yang terakhir itu ada terdapat teknik yang mapan dan perlengkapan yang diakui dalam menerapkan pengetahuan khusus ke dalam praktek kerja yang terkait dengan objek formal. Landasan ilmu. Landasan ilmu adalah titik tolak yang dijadikan sandaran para ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya dan berguna bagi perkembangan pemikiran selanjutnya dalam memahami fenomena alam maupun fenomena sosial yang bersumber dari aliran filsafat tertentu. Objek studi ilmu, yaitu suatu kenyataan atau bidang yang menjadi bahan pengkajian dan penyelidikannya dan dibedakan atas dua jenis, yaitu objek material yang berkenaan dengan bidang kajian yang menjadi bahan suatu ilmu dan objek formal yang berkenaan dengan bentuk khas yang membedakan ilmu tersebut dengan ilmu lainnya. Metode ilmu, yaitu prosedur kerja sistematis yang terencana dan cermat melalui pengalaman dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memperoleh suatu produk ilmu yang valid, yang artinya pemikirannya sesuai dengan fakta empiris dan reliable. Fungsi ilmu. Fungsi ilmu itu ada 3. Yang pertama itu fungsi menjelaskan. Ilmu berfungsi untuk menjelaskan fenomena kehidupan, terutama menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi, apa yang menjadi penyebabnya, dan apa aja gejalanya. Lalu fungsi memprediksi. Kemampuan ilmu untuk dapat menunjukkan sesuatu yang akan terjadi apabila sebuah fenomena, indikasi atau data tertentu tampak, dan atau sejumlah fenomena, indikasi, data tertentu tidak tampak. Fungsi mengontrol. Fungsi memeriksa atau menguji suatu kegiatan dalam prakteknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dan direkomendasikan ilmu pengetahuan tertentu. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Konsep ilmu pendidikan. Konsep ilmu pendidikan merupakan seperangkat pengetahuan, pendapat atau pandangan mengenai fenomena atau gejala pendidikan yang disusun secara sistematis sebagai hasil pemikiran kritis dengan menggunakan metode riset. Karakteristik pendidikan. Yang pertama, landasan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan yang dapat kokoh dan berkembang pesat apabila berlandaskan agama, pandangan hidup, filsafat hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Objek ilmu pendidikan. Objek ilmu pendidikan terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material ilmu pendidikan adalah manusia, dan objek formal dari ilmu pendidikan adalah perkembangan dan pengalaman manusia sebagai makhluk individual, sosial, dan unik sepanjang hayatnya yang dapat dan harus dibelajarkan sehingga terwujud sikap dan perilaku yang kondusif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Metode ilmu pendidikan yang digunakan melalui penyusunan kerangka pemikiran logis dilengkapi dengan argumen, lalu melakukan penerapan hipotesis yang merupakan upaya dedukasi, selanjutnya melakukan verifikasi terhadap hipotesis untuk menguji kebenaran. Lalu, isi ilmu pendidikan berisi tentang postulat atau pandangan dasar, lalu asumsi, konsep, teori, generalisasi, hukum, prinsip, dan model.
Selanjutnya, fungsi ilmu pendidikan yaitu menjalankan, memprediksi, dan mengontrol gejala atau fenomena pendidikan dalam melaksanakan fungsinya, untuk memberi penjelasan tentang fenomena pendidikan secara deduktif. Cabang-cabang ilmu pendidikan menurut M.J. Lagerfeld tahun 1952, yang pertama ada ilmu mendidik teoritis, lalu kedua ilmu mendidik praktis. Mendidik sebagai seni dan teknik dalam pembelajaran dikenal dengan istilah teaching of science and teaching of art. Mengajar sebagai ilmu artinya bahwa pendidik diharapkan menguasai isi materi pembelajaran. Mengajar sebagai seni artinya bahwa pendidik piawai dalam cara penyampaian isi materi pembelajaran agar para terdidik dengan cepat dan tepat menguasai materi pembelajaran. Lalu, mempelajari seni didik dan teknik pendidik secara ilmiah diakui sebagai seni. Implikasinya, fungsi mendidik yang utama adalah menghasilkan suatu karya yang utuh, unik, dan memberikan manfaat.